Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kode. Oke, Polo-Polo, apakah Polo-Polo masih nonton semua Dinding Dong? Nah, semoga cerita yang kali ini nggak cuman menyeramkan, tapi juga menyentuh sedikit hati Polo-Polo. Cerita kali ini aku lihat di salah satu program TV Korea yang katanya merupakan cerita nyata. Nah, cerita ini merupakan cerita hubungan antara seorang cucu dan nenek yang begitu dekat. Cucunya ini, karena mama dan papanya itu cukup sibuk harus bekerja untuk mencari uang, dia itu punya banyak waktu luang dan kebetulan neneknya ini juga sering mendampingi waktu kosongnya. Meskipun pekerjaan neneknya ini adalah memunguti kertas ataupun kardus bekas di Korea, jadi penghasilannya itu kecil banget sebenarnya dibandingkan kerjanya. Tapi semua penghasilannya ini nggak disayang-sayang untuk dikasihkan kepada cucunya. Kalau cucunya lagi pengen makan kue apa, uangnya itu dihabiskan untuk membelikan apa yang diinginkan oleh cucunya. Segitunya nenek ini menyayangi cucunya dan cucunya juga tahu kalau neneknya itu benar-benar menyayanginya. Hubungan mereka berjalan baik-baik saja hingga cucunya berusia 11 tahun. Sama seperti biasanya, cuman waktu itu cucunya ini lagi tidur di rumahnya sendiri. Jadi tempat tinggal mama, papa, dan anaknya. Sedangkan neneknya ini tinggal sendiri gitu ya. Nah, di siang hari, cucunya ini tidur di rumahnya. Dia tuh tidur, dan dia tuh mimpi. Di dalam mimpinya, neneknya itu datang ke rumahnya dan bilang, "Nak, jangan lupa makan, jaga kesehatan selalu ya." Nenek pergi dulu bentar. Dan setelah itu, cucunya itu terbangun. Setelah terbangun, dia mikir, oh ini tuh yang namanya mimpi. Dan setelah itu, tiba-tiba mama dan papanya itu ngajak cucunya untuk pergi keluar. Naik mobil, dan nggak tahu pergi kemana. Sampai di tujuan, ternyata tempat tujuannya ini adalah tempat pemakaman. Dan di situ, cucunya jadi tahu kalau ternyata neneknya itu baru saja meninggal dan itu merupakan hari pemakamannya. Cucunya ini begitu sedih karena memang dekat dan juga dia baru tahu kalau neneknya meninggal pada waktu itu. Dan dengan itu, cucunya juga nyadar kalau mimpi yang barusan dia alami adalah mimpi khusus ataupun spesial dari neneknya yang ingin bersalaman untuk terakhir kalinya. Cucunya itu begitu merindukan neneknya dan setiap hari dia itu berusaha untuk memikirkan ataupun melihat foto neneknya, berharap untuk bertemu satu kali lagi di dalam mimpinya. Tapi kejadian itu turut tidak terwujud hingga cucunya ini berusia 20 tahun. Sudah sekitar 9 tahun, jadi cucunya juga sedikit sudah lupa akan keinginannya untuk bermimpi bertemu dengan neneknya. Dan tepat pada hari itu, tiba-tiba dia mimpi. Di dalam mimpi, dia sedang menonton TV, enak-enak gitu. Tiba-tiba ada yang ngebel rumah. Ping dong. Tentu dia membuka pintu, dan ternyata tamu yang datang adalah neneknya. Nenek yang begitu dia tunggu-tunggu. Karena saking senengnya, cucunya ini tanya, "Nek, udah lama gak ketemu. Nek, mau ngapain, Nek? Yuk kita, apapun yang nenek mau, aku bakal ikutan." Gitu. Neneknya bilang, "Ya udah, yuk keliling sekitar rumah bentar yuk bareng nenek." "Oh iya, Nenek." Akhirnya mereka berdua keluar memutari daerah sekitar rumah. Pertamanya cucunya itu nggak nyadar sebuah keanehan. Tapi setelah ngomong-ngomong dan melihat kembali neneknya, ternyata cara jalan neneknya itu sedikit aneh. Kalau biasanya kan orang jalan kayak gini ya. Neneknya ini berjalan kayak agak mendayung-dayung gini. Karena terasa aneh, cucunya ini coba lihat dari belakang. Masa benar sih nenekku ini jalannya kayak gitu? Dan setelah dipantau, benar neneknya itu jalan kayak gitu. Kayak agak aneh, kayak jinjit-jinjit dan bergelombang sedikit. Karena cucunya ini pengen tahu, dia itu manggil, "Nek!" Ternyata pas pada waktu itu tiba-tiba nenek ini sembunyi di bawah mobil, masuk ke dalam mobil gitu loh, ke bawah mobil. Udah kaget melihat itu, tiba-tiba
orang-orang yang ada di sekitar situ mulai melempari batu, ada juga yang melempari sampah, ada yang melempari kertas, ada yang juga melempari putung rokok ataupun kaleng minuman. Cucunya itu begitu kaget dan langsung mendatangi ke neneknya. "Nek, kok sembunyi di situ? Kenapa, Nek? Keluar, Nek. Jangan di situ, keluar." Untungnya neneknya itu melihat cucunya dan merespon, "Keluar? Ya, ya, ya." Dan akhirnya neneknya keluar dan berjalan lagi sama cucunya. Dan kebetulan dia itu udah sampai dekat rumahnya, tinggal nyebrang jalan. Dan di situ tiba-tiba neneknya ini bilang sebuah pesan yang cukup aneh. Neneknya bilang, "Nak, nenek nggak bisa ikut kamu nyebrang ke sana. Nenek cuma bisa sampai di sini. Tapi ini nenek ada satu hadiah buat kamu. Nih, coba kamu lihat." Dan dikasih satu kresek hitam. Cucunya ini merasa bingung, kok nggak bisa nyebrang jalan, kenapa? Tapi karena dalam mimpi dia juga setengah-setengah sadar-sadar nggak sadar dan melihat apa isi kresek hitam itu. Di dalam kresek itu ternyata ada sekitar 3 hingga 4 ekor ikan mentah yang kayak ikan-ikan yang dijual di pasar. Dan setelah itu neneknya bilang, "Ya udah, kamu pulang ya, hadiah dari nenek itu, dan kamu pulang ke rumah, hati-hati." Akhirnya mereka berdua berpisah di situ. Neneknya tinggal di sini, sedangkan anaknya menyeberang dan masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, dia langsung terbangun dari mimpi dan nyadar kalau barusan dia itu bertemu dengan neneknya yang begitu dia rindukan. Dia begitu senang, tapi di satu sisi dia tuh juga mulai mikir, kok nenek jalannya kayak gitu ya? Udah gitu, kok nggak bisa nyebrang jalan? Penuh dengan berbagai macam pikiran. Dan tiba-tiba terdengar ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Kalau di Korea pakai digital itu ya, titit, teririt gitu. Dan masuk, ternyata itu adalah papanya. Nah, papanya ini kayak toleh-toleh sambil lihat pintu gitu. Dan juga terdengar suara kayak ada kucing gitu. Dan papanya mau masuk ke dalam kucing. Cucunya ini tanya, alias anaknya yang tanya, "Pak, kok tiba-tiba ada kucing, kenapa?" Papanya itu cerita, "Kamu tahu kan seberang rumah kita yang di sana itu loh?" Dan tempat yang dimaksud oleh papanya ini adalah tempat di mana cucunya tadi ini berpisah sama nenek. Nah, karena dia ini kaget, dia tanya, "Iya, di situ. Kenapa?" "Di situ tahu aku." Nah, papa itu kan dia pulang kerja tadi mau nyebrang situ masuk rumah. Nggak tahu kenapa anak kucing satu ini ngikut papa. Kan kucing biasanya kan takut orang kan, kabur. Ini nggak tahu kenapa. Bukan anjing loh, tapi ngikut papa sampai ke depan rumah pintu ini. Udah gitu tadi papa masuk, kucingnya ini nangis terus depan pintu. Ya kan kasihan, jadi ini papa bawa masuk ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari papanya, dia mikir, loh, kok ada ya kucing kayak gini? Dan bersamaan dengan itu, dia tuh kaget kayak, oh. Dan dia merasa ada hubungan antara mimpi yang barusan dia mimpikan dengan kejadian yang barusan dia dengar dari papanya. Neneknya tidak bisa menyeberang dari jalan itu, dan juga cara jalannya yang begitu aneh. Udah gitu suka sembunyi di bawah mobil, dan juga mendapatkan 3-4 ekor ikan mentah. Akhirnya dia menceritakan mimpi ini kepada papa dan mamanya, dan setelah itu keluarganya ini setuju untuk memelihara kucing ini karena terkesan nenek yang sudah meninggal itu lahir kembali meskipun bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk kucing yang masih kecil. Tapi karena ada hubungan antara mimpi dan juga kejadian nyata dalam waktu begitu dekat, bisa dibilang kan jarang ya ada mimpi dan kejadian yang nyambung seperti ini. Akhirnya keluarga itu memutuskan untuk memelihara kucing itu selayaknya seperti anggota keluarga mereka sendiri dan juga seperti nenek yang dulu begitu menyayangi keluarga mereka. Oke, Paul, memang cerita kali ini bukan cerita hantu yang begitu menyeramkan yang bikin kita kayak merinding. Jadi mungkin bisa dibilang sedikit tidak cocok dengan merinding dong. Tapi mungkin cerita kali ini menjadi pesan yang cukup dalam buat kita semua, yaitu mungkin
kucing jalanan ataupun anjing jalanan yang kita lihat itu terlihat seperti hewan yang nggak penting di dalam dunia ini. Memang aku nggak terlalu percaya sama yang namanya lahir kembali, tapi melalui cerita kali ini, aku juga jadi mikir, mungkin saja seseorang itu terlahir kembali, memang tidak sebagai manusia, tapi dalam bentuk makhluk hidup yang lain. Dan untuk itu, mungkin kita juga perlu menjaga sikap kita terhadap hewan-hewan lain. Paling tidak mengganggu hewan-hewan itu. Oke, Polo-Polo, jadi cerita kali ini sampai di sini. Kalau Polo-Polo suka cerita kali ini, bilang apa? Rinding dong. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.